Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran di rumah dalam pelajaran tema 8 yang berjudul Daerah Tempat Tinggalku. Subtema 1, Lingkungan Tempat Tinggalku. Apakah semuanya sudah siap? Jangan lupa berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Sekarang, ayo kita amati gambar yang ada di sini, yang ada di buku kalian. Gambar apa saja yang kalian lihat? Ayo jawab. Ya, itu adalah gambar pemandangan. Ada bukit, pepohonan, rumah, dan masyarakat sekitar yang sedang beraktivitas. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai lingkungan tempat tinggal. Tahukah kalian, tempat tinggal merupakan tempat manusia untuk menetap dan berteduh dari segala macam keadaan alam seperti hujan dan panas. Tempat tinggal juga merupakan tempat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai manusia dalam menjalani hidupnya. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Rumah merupakan sebuah kebutuhan utama bagi manusia. Di samping kebutuhan pangan yaitu makanan dan kebutuhan yang lainnya sebagai kebutuhan pendukung. Setiap manusia pasti menginginkan lingkungan tempat tinggalnya nyaman. Seperti pada gambar ini. Lingkungan yang asri, nyaman, sejuk merupakan keinginan dari semua orang. Nah, anak-anak, kalian tahu di mana tempat yang memiliki suasana lingkungan yang banyak pepohonan dan memiliki udara yang sejuk? Ayo jawab, siapa yang tahu? Ya, yaitu kawasan Puncak yang ada di Bogor. Siapa yang pernah ke sana? Kawasan Puncak juga terkenal dengan pemandangan yang indah dan juga udaranya yang sangat sejuk. Di sana juga terdapat sebuah cerita yang sangat menarik. Cerita apakah itu? Ada yang tahu? Cerita itu adalah tentang asal mula Telaga Warna. Nah, Telaga Warna ini ada di kawasan Puncak. Ada yang pernah ke sana? Atau ada yang tahu? Atau ada yang belum pernah ke sana? Nah, marilah kita simak cerita berikut. Zaman dahulu, ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Kutatanggehan. Kutatanggehan merupakan kerajaan yang makmur dan damai. Raja Kutatanggehan bernama Prabu Suwartalaya dan permaisurinya bernama Ratu Purbamana. Sayang, Prabu dan Ratu belum dikaruniai keturunan sehingga mereka selalu merasa kesepian. Rakyat pun sangat mengkhawatirkan keadaan ini, karena siapa yang akan menggantikan Prabu dan Ratu kelak? Akhirnya, Raja memutuskan untuk pergi bersemedi. Ia pergi ke gunung dan menemukan sebuah gua. Di sanalah ia bersemedi, berdoa kepada Tuhan supaya dikaruniai keturunan. Nah benar, anjeun Prabu Suwartalaya hoyong pisan boga turunan. Sumuhun, kuring teh hoyong pisan boga anak. Pami kitu mah, doa anjeun dikabulkeun. Ayeuna anjeun jig mulih ka karaton. Setelah berhari-hari Prabu Suwartalaya berdoa, Yang Maha Kuasa akhirnya mengabulkan doa sang raja. Benar saja, beberapa minggu kemudian sang ratu pun mengandung.
Terlebih lagi, ketika 9 bulan kemudian, Ratu melahirkan seorang putri yang cantik. Dia diberi nama Putri Gilang Rukmini. Beberapa tahun telah berlalu. Putri Gilang Rukmini tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Sayangnya, Putri Gilang Rukmini sangat manja dan berperingai tidak baik. Mungkin karena Prabu dan Ratu sangat memanjakannya. Maklumlah, ia anak sematawayang. Apapun yang diminta oleh putri pasti segera dituruti. Prabu Suwartalaya akan mengadakan pesta syukuran di istana. Kini, tiba saatnya rakyat mempersembahkan hadiah istimewa mereka. Prabu Suwartalaya membuka kotak tersebut dan mengeluarkan kalung beraneka warna-warni yang sangat indah dan memberikannya kepada Putri Gilang Rukmini. Sok gelis diangge kalungna, eta teh buktos cinta sakabeh rakyat ka anjeun, ulah dugi ngecewakeun. Leres gelis, menisai pisan kalungna, hayo atuh diangge, supados bingah urang sadaya. Saya di mana, Abah, Ambu? Ieu mah awan pisan, model noge kampungan, sim kuring mah moal daek nganggo ieu kalung. Dia membanting lantai hingga hancur. Akhirnya, semua pun meneteskan air mata, hingga istana pun basah oleh air mata mereka. Mereka terus menangis hingga air mata mereka membanjiri istana, dan tiba-tiba saja dari dalam tanah pun keluar air yang deras. Makin lama, makin banyak. Hingga akhirnya, kerajaan Kota Tangguhan tenggelam dan terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Kini, danau itu masih bisa kita temui di daerah Puncak, Jawa Barat. Danau itu dinamakan Telaga Warna, karena jika hari cerah, airnya akan memantulkan cahaya matahari hingga tampak berwarna-warni. Cerita asal-usul Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Ngomong-ngomong, apa sih itu cerita fiksi? Ada yang tahu? Silakan didengarkan. Cerita fiksi adalah cerita yang ditulis berdasarkan khayalan atau imajinasi penulisnya. Menurut kalian, apakah cerita tadi merupakan khayalan atau kenyataan? Pada pembelajaran berikutnya, kalian akan belajar tentang macam-macam cerita fiksi. Sebelumnya, kita harus tahu dulu, apa saja sih ciri-ciri cerita fiksi itu? Silahkan ditulis di buku tema kalian, ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, cerita fiksi merupakan cerita rekaan atau khayalan. Yang kedua, tujuannya adalah menghibur pembaca. Yang ketiga, mengandung nilai moral atau amanat. Yang keempat, disajikan dalam bentuk alur cerita. Yang kelima, menggunakan bahasa yang komunikatif. Setelah kalian tahu cerita fiksi, setelah kalian membaca dan mendengarkan cerita fiksi yang berjudul Asal-usul Telaga Warna, sekarang coba kalian isi soal berkenaan dengan cerita Asal-usul Telaga Warna pada halaman 4, nomor 1 sampai dengan 5. Diisi di buku temanya masing-masing, di buku besar. Nah, nomor 1 sampai nomor 5. Silakan dikerjakan. Pada materi yang selanjutnya, kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Silakan dibuka bukunya halaman 6. Lihat, ada gambar apa saja di situ? Di situ ada gambar sebuah taman bermain. Salah satu permainannya adalah ayunan. Kalian tahu ayunan? Apakah kalian suka bermain ayunan? Sekarang, simak penjelasan berikut ini ya. Pada saat kalian bermain ayunan, ketika ada salah satu temanmu yang mendorong ayunan tersebut, maka ayunan itu akan bergerak. Betul? Ternyata ayunan dapat bergerak karena dikenai oleh gaya. Nah,
sekarang pertanyaannya, apa sih itu gaya? Kalian tahu? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat bergerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuknya. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi suatu benda. Coba kalian perhatikan pada tayangan animasi berikut. Sebuah meja dapat berpindah tempat atau bergerak dikarenakan adanya gaya. Nah, gerak itu sendiri merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati ataupun menjauhi suatu benda, atau tempat asalnya akibat benda itu dikenai oleh gaya. Bagaimana? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, kita sampai pada bagian terakhir, yaitu tugas. Nah, sekarang tugas yang selanjutnya adalah tuliskan contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari selain dari menarik dan mendorong meja. Silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah sampai kita pada bagian yang paling akhir, yaitu penutup. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini semua dapat dimengerti, dan apabila ada beberapa hal yang tidak dimengerti, silakan boleh ditanyakan langsung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat dalam belajar. Walaupun belajar di rumah, kalian harus tetap semangat. Tetap semangat, jangan telat makan, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.